Ekspresi santai Agus Buntung peragakan 49 adegan pelecehan seksual hingga misteri kamar nomor 6. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, NTB, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung terlihat santai saat menjalani 49 adegan rekonstruksi tersebut. Tidak ada wajah ketakutan ataupun ketegangan ketika Agus Buntung memeragakan adegan setiap adegan rekonstruksi. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus Buntung dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Dalam rekonstruksi di dalam kamar, Syarif mengatakan ada dua versi keterangan yang berbeda. Ada dua versi kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif. Kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif, kata mantan Wakapolres Mataram itu. Usai dari homestay, Agus Buntung diantarkan Islamic Center tempat korban ditunggu dua teman lelakinya. Di tempat itu pula Agus bersama korban berpisah. Agus Buntung beringas di kamar mandi, ngaku keponakan polisi. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung mengaku-ngaku keluarga polisi. Agus Buntung yang karib disapa Agus Trax ini mengaku memiliki keluarga seorang anggota polisi. Dia mengancam korbannya akan dilaporkan karena telah menolak melakukan hubungan dalam kamar homestay. Agus Buntung menggaet korbannya di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Korban yang namanya disamarkan menjadi Bunga bercerita bahwa awalnya dia merasa kasihan pada Agus Buntung. Sampai kemudian Bunga menuruti permintaan Agus untuk ke homestay. Sesampainya di kamar, Bunga menolak keras hubungan badan dengan Agus Buntung. Ia melakukan perlawanan dengan sembunyi di kamar mandi. Tapi Agus Buntung yang tak memiliki dua tangan itu tetap memaksa. Saya sempat dorong-dorongan di kamar mandi. Saya di dalam dia ngedorong pintu kamar mandi itu. Tenaganya kuat walaupun dia gak punya tangan, kata Bunga saat diwawancara Tiffen. Saking kuatnya tenaga Agus sampai merusak pintu kamar mandi. Dia ngedorong sampai pintu kamar mandi rusak, katanya. Saat di kamar mandi, Agus Buntung memberi pilihan ke korbannya. Dia mengizinkan keluar homestay asalkan memberi semua uang ke Agus Buntung. Di kamar mandi juga bilang, saya bakal kasih kamu pergi tapi kasih saya uang dulu. Berapa saya kasih kamu? Semua uang yang ada di dompet kamu. Dia maksa-maksa, kata Bunga. Meski demikian, Bunga menolak memberi uangnya. Ketika di resepsionis homestay Agus kembali meminta uang. Dia minta dikembalikan uang, katanya. Bahkan Agus Buntung mengancam akan melaporkan Bunga. Di luar homestay dia maksa lagi ini ada CCTV kamu bakal dilaporin saya punya keluarga paman saya polisi, kata Bunga. Lihat foto sampai akhirnya Bunga mendapat bantuan dari penjaga homestay. Penjaga memberi isyarat tangan untuk pergi meninggalkan Agus. Penjaga homestay suruh saya pergi lewat isyarat tangannya, kata Bunga. Saat ini Agus Buntung tengah melakukan rekonstruksi atau reka adegan di 3 lokasi. Mulai dari Taman Udayana, Islamic Center dan Nangs Homestay Mataram. Ternyata Agus Buntung ngaku sudah punya istri, pacarnya tetap setia meski sering diselingkuhi. Tersangka kasus pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax ternyata sempat mengaku sudah punya istri ke korbannya. Hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Rupanya tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Salah satu korban Agus Buntung, Bunga, nama samaran, menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan tersangka. Awal mula ketemu di Udayana, di kursi dekat Jalan Udayana posisi saya sedang sendiri jam 8 waktu Indonesia Tengah,
Terus Agus datang jam 9 waktu Indonesia Tengah nyamperin saya, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pada pertemuan pertama itu, Agus Buntung langsung menarik simpati Bunga dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan. Awalnya dia bilang gini, "Permisi Mbak, saya bukan pengemis, Mbak jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya, berhak gak saya hidup menurut Mbak?" ungkap Bunga. Kemudian Bunga pun saat itu menjawab pertanyaan Agus dengan mengatakan kalau ia berhak hidup. Saat itu Agus pun mengaku jadi korban bully sampai hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi banyak orang yang judge saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana Mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Setelah itu dia berterima kasih ke saya, tuturnya. Namun setelah percakapan itu, tiba-tiba saja Agus Buntung mengaku telah melakukan prank pada Bunga. Ia lalu membongkar jati dirinya sebagai sosok yang berbakat dan cukup terkenal di media sosial. Dia bilang, "Saya ini prank, saya Agus yang viral itu. Saya gak mau kata-kata tanpa pembuktian," katanya menirukan ucapan Agus Buntung. Setelah itu Bunga pun diminta oleh Agus untuk mencari akun YouTube-nya. Di sana Bunga pun melihat bakat Agus Buntung yang ternyata bisa memainkan berbagai macam alat musik. Setelah itu, Agus pun meminta Bunga untuk mencari akun Instagram-nya. Rupanya Agus Buntung memperlihatkan sosok wanita yang ia akui sebagai istrinya. Dia juga suruh saya buat ke Instagram-nya. Di sana juga ada foto dia sama cewek. Dia bilang kalau itu istrinya, ungkap Bunga lagi. Sama seperti korban lainnya, Bunga pun tak bisa menolak saat diajak oleh Agus ke homestay. Agus berdalih kakinya sakit sehingga harus istirahat terlebih dahulu. Karena kasihan, Bunga pun menuruti keinginan Agus. Namun sesampainya di dalam kamar, Bunga baru melihat sosok Agus Buntung yang sebenarnya. Di mana pria itu berubah jadi sosok yang menakutkan. Ia mengumpat Bunga dengan kata-kata kasar bahkan mengancamnya. Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah ke saya. Terus di sana saya juga sempat dorong-dorongan, tenaganya kuat walaupun gak punya tangan, kata Bunga. Beruntung, Bunga berhasil menyelamatkan diri hingga akhirnya menelepon temannya untuk dijemput. Pada video yang viral di media sosial, ada seorang wanita yang kerap berpose mesra dengan Agus Buntung. Wanita itu diduga merupakan pacar Agus Buntung. Bahkan wanita itu juga diduga sang kekasih yang diakui istri oleh Agus. Seorang netizen mengaku sebagai tetangga pacar Agus. Ia mengatakan kalau wanita itu tinggal di Bali. Bahkan sang kekasih sudah tahu berita Agus dan tetap mempertahankan hubungannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan, hingga saat ini korban Agus Buntung sudah ada 15 orang. Ia juga mengaku bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Takut di penjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Trax juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. "Iya, saya hadapi persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai," kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. "Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu," kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. "Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah," kata Agus Buntung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. "Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi. Makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari, jelasnya. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB,
jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti. Memang ada 2 korban tambahan yang sudah kami mintai by berita acara investigasi. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada 5 korban, termasuk korban itu sendiri, pelapor, kata Syarif. Agus Buntung sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ketua Komisi